sudah melewati beberapa tahap. Pertama fase ruh, tentunya tidak ada yang tahu, bahkan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala beritakan kepada beliau, yas'alunaka anir ruh, ya Muhammad, kelak mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Maka jawab aja, qulir ruhu min amri rabbi, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah pengetahuan yang diberikan Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sedikit, karena sekali lagi ini perkara gaib. Nah, dari perjalanan roh kemudian ke alam rahim, ya, kemudian setelah itu kita berada di alam dunia. Nah, dunia ini adalah tempat di mana kita bisa berbekal, ya, untuk melakukan perjalanan yang sesungguhnya. Karena sekali lagi bahwa jangan sampai kita berpandangan bahwa dunia ini adalah perjalanan hidup kita, tidak. Ya, dunia ini adalah merupakan tempat di mana kita berbekal untuk perjalanan kita yang sesungguhnya. Kapan perjalanan kita yang sesungguhnya? Ya setelah kita mati. Itu baru dimulai babak, ya, babak pertama kalau kita. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu sudah tidak akan ada lagi kematian. Ya. Finally-nya kita di mana ya nanti tergantung dengan kehidupan kita di dunia. Ya, makanya jangan merasa hidup di dunia itu akan kekal selamanya. Jangan merasa hidup di dunia itu akan senang selama-lamanya. Jangan merasa hidup di dunia ini akan bisa melakukan apa saja. Jangan. Karena kita dibatasi dengan usia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengabarkan tentang usia umat beliau. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Usia umatku itu hanya antara berkisar sekitar 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Sangat sedikit yang melebihi usia itu. Ya, usia bonus lah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Artinya adalah bahwa kita ini dibatasi dengan usia kita di dunia. Ya. Sehingga logikanya kalau kita mau tarik kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita di surat Al-Ma'arij di ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sana. Yang artinya adalah malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari itu yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi jauh perbandingannya, ya. Sehari di akhirat kelak itu perbandingannya seperti hidup 50.000 tahun di dunia. Makanya usia yang sangat singkat yang Allah berikan kepada kita, jatah usianya 60 hingga 70 tahun pada umat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka tidak sebanding dengan perjalanan kita yang begitu sangat lama nanti di akhirat kelak. Ya. Tidak sebanding. Makanya andaikan, ya, logikanya saja begini, andaikan kita gunakan di semua usia kita 60 tahun atau 70 tahun, kita gunakan ketaatan kepada Allah, andaikan, ini logikanya saja, ya. Andaikan seperti orang yang kerja misal 1 jam dibayar 10.000 misal, sama ketika dia melakukan kebaikan selama 60 hingga 70 tahun di dunia itu belum cukup. Untuk apa? Untuk menjadi bekal di perjalanan akhirat. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Allah menyayangi hamba-hambanya. Tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari apa yang kita persembahkan untuknya. Ya. Sehingga ini menjadi bentuk, ya, perenungan bagi kita semuanya agar supaya kita harusnya sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam perjalanan setelah kematian itu nanti ada tahapan-tahapannya, yang meskipun tahapan ini, kata pengarang kitab ini Dr. Firanda Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa meskipun dalam urutannya itu, ya,
tidak bisa kita katakan bukan sesuatu yang finally ataupun yang qat'i, bukan, ya. Jadi tidak urutannya itu sifatnya adalah ijtihadi, ijtihadnya para ulama, karena tidak ada nas ataupun dalil yang sharih yang jelas yang menunjukkan tentang urutan-urutan nanti yang akan dialami oleh manusia mulai dari ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia nanti akan kemana dulu, dan dia nanti akan diapakan dulu, dan lain sebagainya. Maka ini sifatnya ijtihadi para ulama. Ada yang menjadi ijma ataupun disepakati oleh mayoritas ulama, ya ada yang diperselisihkan, ya. Namun ala kulli hal, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kita tidak perlu, ya, kemudian memikirkan bahwa nanti setelah ke sini kemana lagi, ya, dari sini kemana gitu. Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, di alam sana, ya. Namun kewajiban kita adalah mengimani semua kejadian yang akan terjadi setelah kematian kita, sehingga menjadi perenungan bagi kita apa saja nanti yang akan kita hadapi, apa saja nanti yang akan kita alami. Baik, kita nanti akan berpikir, ya, apakah cukup nanti bekal yang selama ini sudah kita persiapkan untuk menghadapi itu semua, ataupun ternyata belum cukup. Nah, kalau memang belum cukup, ya mulai sekarang kita sadar diri. Jangan remehkan dosa, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus perbanyak untuk beramal soleh serta melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian terkait dengan masalah kematian, ini salah satu daripada poin yang ada di rukun iman yang kelima, ya. Berbicara tentang kematian itu merupakan salah satu dari poin rukun iman yang kelima. Artinya adalah rukun iman kelima itu beriman kepada hari akhir, ya. Jadi semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya yang masuk ke poin beriman kepada hari akhir, tidak boleh satupun bagi kita untuk tidak mengimaninya. Andaikan satu saja kita tidak mengimaninya, maka kita telah kufur, ya. Karena kembali kepada apa yang sudah kita bahas tadi di awal mukaddimah, bahwa mengimani perjalanan setelah kematian ini merupakan perkara yang semuanya gaib, ya. Semua perkara gaib. Jadi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga sumbernya terbatas, ya. Sumbernya hanya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, ketika ia masuk ke dalam poin beriman kepada hari akhir, ya, secara otomatis berarti beriman kepada hari akhir ini memiliki banyak sekali poin-poin yang wajib bagi kita untuk kita imani, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, maka beliau menjawab, iman itu adalah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Rasulullah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada utusan-utusan Allah, engkau beriman kepada hari akhir yang kelima, dan yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir. Menurut pandangan kita itu takdir baik maupun itu takdir buruk, seperti itu. Jadi kematian itu salah satu daripada poin di dalam rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Baik. Kemudian, jamaah rahimakumullah, kematian ini juga disebut dengan kiamat kecil, ya. Kematian disebut juga dengan kiamat kecil. Hal ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha.
ada beberapa orang Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat ataupun tentang kiamat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada seorang anak yang paling muda di antara mereka. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In ya'ishu hadha la yudrikul haramu hatta taqum alaikum ta'atukum. Yang artinya adalah jika anak ini terus berlangsung kehidupannya, maka tidaklah ia sampai pada masa tua kecuali telah datang kiamat atas kalian. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang dimaksud di sini kiamat, ya, di dalam hadis ini adalah meninggalnya orang-orang yang ada pada generasi mereka. Ya. Artinya kalau anak kecil ini, ya, kalau anak kecil ini hidup sampai usia kalian lah, gitu ya, ataupun sampai usia tua dia, ya maka tentunya, ya, kalian itu tidak akan melihat anak ini lagi, ya. Karena pada saat itu taquma alaikum sa'atukum, katanya begitu. Telah datang kiamat atas kalian, yaitu kalian meninggal. Lalu generasi anak ini ya ketika dia tumbuh menjadi dewasa atau dia ketika usianya sudah tua. Artinya generasi sebelumnya kan sudah wafat. Nah, ini Nabi menggunakan bahasa hatta taquma alaikum sa'atukum. Hingga datang kepada kalian kiamat. Yang dimaksud ini adalah kematian. Nah, ini istilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kematian itu juga disebut dengan kiamat kecil, begitu. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan keimanan kita terhadap kematian yang wajib bagi kita untuk mengimani secara keseluruhan dalam bab kematian ini, beriman kepada kematian ini. Yang pertama adalah bahwa kematian itu pasti. Dia pasti datang. Dan wajib bagi kita untuk kita mengimani. Bagi kita semua yang ada di hidup yang hidup di dunia ini, wajib bagi kita untuk mengimani bahwa kematian itu pasti akan datang. Pasti. Ya. Jangankan manusia, bahkan semua alam ini. Semua alam ini akan mengalami proses kematian yang meskipun proses kematiannya berbeda-beda. Antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya seperti langit, kemudian gunung, kemudian bumi, dan yang lain sebagainya. Sebagai contoh, bahasa umumnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua pasti akan binasa. Semua, tiap sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti binasa. Illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-88. Ya. Jadi ini dalil secara umum bahwa semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya manusia, bangsa, jin, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian bumi, langit, bintang, dan yang lain sebagainya. Yang jelas semua alam semesta ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil secara khususnya, ya, yang mengerucut kepada jiwa-jiwa yang bernyawa, ya, khususnya adalah manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Maka tiap-tiap yang berjiwa itu dha'iqatul maut, maka dia akan merasakan kematian. Saya mati, antum mati, keluarga kita akan mati. Siapapun akan mati, meskipun dengan proses yang berbeda. Ada yang mati karena tsunami, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena misalnya secara tiba-tiba, ya. Ada yang dia mati karena misal naik pesawat, ya. Ada yang mati ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kematian satu dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda.
Ya tentunya itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang wajib bagi kita untuk kita perhatikan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membiasakan diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Tujuannya apa? Agar supaya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kebiasaan baik kita. Jangan sampai kita malah melakukan satu kebiasaan buruk kita, karena khawatir kalau meskipun itu hanya satu kebiasaan buruk kita, tapi kita biasakan. Ya, misal memandang wanita, bisa menikmati dia setiap pagi nongkrong depan rumah sambil minum kopi ataupun teh, lalu melihat perempuan yang lalu lalang, dan itu dia lakukan rutinitas, dan memang tujuannya adalah ingin melihat keindahan, katanya keindahan wanita-wanita yang melewati depan rumah dia. Hanya dosa itu saja misal yang dia kerjakan, dan itu menjadi rutinitas dan kebiasaan dia. Ya. Maka dikhawatirkan yang seperti ini nanti bisa saja dia mati dalam keadaan dia sedang melakukan kebiasaan tersebut. Kan nggak ada yang tahu. Ya. Kematian itu pasti. Akan tetapi dia misteri. Misterinya dari sisi mana? Misterinya dari sisi dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia. Nah, jadi seperti itu. Ya. Makanya sekali lagi bahwa kita pasti mati. Ya, pasti akan mati. Pasti akan datang untuk kematian. Namun berusahalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang merutinkan setiap amal soleh, kebaikannya, agar supaya dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, juga ada keterangan yang lain terkait dengan kepastian kematian. Ya. Keterangan ini datang dari Rasulullah SAW juga dari salah satu doa yang beliau SAW pernah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan kekuasaanmu yang tiada sesembahan yang berhak selain engkau, yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia itu mati, pasti mati. Ya. Jadi penuturan dari Nabi SAW, kita semua akan diwafatkan oleh Allah. Tinggal kapannya, ya kita tinggal antri. Kita berada di urutan berapa, ya tinggal tunggu saja. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Memang menunggu sesuatu yang tidak pasti kapan terjadinya itu, perkara yang kalau bagi orang-orang yang beriman sangat mengkhawatirkan bagi dia, sehingga dia akan terus berusaha memperbaiki diri. Ya, tapi bagi orang-orang kafir, mereka kan nggak percaya akan adanya hari berikutnya, sehingga kalau mereka mati pun ya mereka sudah siap. Dalam artian ya kalau sudah mati ya sudah, kan juga dia sudah menikmati kesenangan kehidupan dunianya. Tapi berbeda dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang muslim. Pasti dia akan sangat waspada. Ya, pasti akan waspada. Sebagai contoh gambaran kecil lah, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin itu. Ya. Kalau dulu orang-orang kafir itu suka tertawa melihat keadaan kita orang-orang beriman. Ya. Dan orang-orang beriman itu merasa selalu khawatir. Ya. Makanya kata para ulama, kenapa nanti kelak di akhirat, orang-orang beriman itu mereka akan lebih banyak senyumnya dibanding mereka orang-orang kafir lebih banyak takutnya. Jadi disebabkan adalah orang-orang beriman ketakutannya itu sudah sejak dia ketika di dunia. Dengan berbagai macam peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadikan dia selalu berhati-hati dalam kehidupannya.
Ya. Maka dalam gambarannya surat Al-Mutaffifin itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa sekarang inilah ya. Dulu ketika kamu menertawakan orang-orang yang beriman, maka sekarang ya berubah ya ataupun keadaannya berbalik. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Sekaranglah orang-orang yang beriman yang akan tertawa melihat keadaannya orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah yang pertama, poin yang pertama, yaitu kematian itu pasti datang, yang kaitannya dengan keimanan kita kepada kematian. Kemudian yang kedua jemaah. Yang kedua adalah bahwa ajal manusia sudah ditentukan dan tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang kurang. Tidak ada yang lebih cepat dan tidak ada yang lebih lama. Tidak diperlambat dengan sesuatu dan juga tidak dipercepat dengan sesuatu, tidak. Ya. Jadi setiap ajal akan tepat. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dalam surat Al-A'raf ayat 34. Yang artinya adalah bahwa tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu ajal. Maka fa idza jaa ajaluhum, ketika datang nanti ajal yang telah ditetapkan bagi dia, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan sedikit pun bergeser, baik itu lebih cepat maupun lebih diperlambat. Tidak ada. Dan sekali lagi tidak ada yang tahu kapan seseorang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu dongeng ataupun cerita, yang dongeng ataupun cerita ini dibahas di kalangan sebagian kaum muslimin kita. Ada satu ulama, yang ulama ini memang menjadi ulama tersohor bagi mereka. Itu digambarkan seminggu sebelum kematiannya sudah disurati oleh Jibril alaihi salatu wassalam, bahwa nanti minggu depan malaikat maut akan mencabut ruhnya. Maka digambarkan bumi dan langit pun ikut bersedih. Subhanallah. Ya. Enak sekali kalau seperti itu. Ya. Jika seandainya kematian itu diinformasikan kepada orang yang akan mengalaminya, tentunya untuk apa bagi kita semua bersusah-susah beramal soleh dan berhati-hati dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Karena kita sudah tahu misal kematian 3 hari lagi akan menjumpai kita, ya, otomatis ya kita semua tinggal hari-hari ini kita gunakan dulu buat maksiat kepada Allah, buat menikmati kehidupan ini. Mungkin nanti ya, sehari sebelum kematian itu datang, maka kita taubat dengan taubatan nasuha. Ya. Maka akan mudah. Kalau dikatakan bahwa oh itu orang beda, ya. Dari sisi mana setiap kita ini dibedakan dengan yang lainnya terhadap kematian? Tidak ada bedanya. Bahkan kalau kita mau buka sejarah ketika proses kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya beliau, beliau mengalami sakaratul maut. Bahkan beliau mengatakan bahwa innal mauta la sakarat. Kematian itu pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu merupakan proses yang sangat menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan. Ya. Akan tetapi dengan proses yang menyakitkan itu, ya, tidak bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa orang tersebut hina,
Begitu juga dengan proses mudahnya sakaratul maut pun tidak bisa kita jadikan dalil yang mutlak, ya, bahwa ia adalah orang yang mulia. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami sakaratul maut yang begitu dahsyat. Sampai beliau dibawakan bejana, begitu gelisahnya beliau. Ya. Sampai beliau tutup mukanya, kemudian beliau buka lagi, tutup mukanya, beliau buka lagi mukanya. Dan sempat-sempatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengingatkan hamba-hambanya, masih mengingatkan para sahabatnya pada saat itu. Ya, masih mengingatkan umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu luar biasa. Tapi yang jelas bahwa kematian ataupun ajal itu tidak bisa diundur maupun tidak bisa dipercepat. Ya. Pasti akan tepat sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepadanya. Jadi begitu. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada keterangan di sini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pada suatu waktu dia pernah berkata kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berdoa sebagai berikut, ya Allah, berikanlah kenikmatan yang panjang, berikanlah kenikmatan untuk aku usia yang panjang bersama suamiku. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Itu doa yang dipanjatkan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah anaknya Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan, ya, bin Harb, ya, sempat menjadi tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mendengar itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya Ummu Habibah radhiyallahu anha, "Qad sa'altillahu li ajalin madrubah." Jadi sungguh kamu memohon kepada Allah tentang ajal, kematian, ya. Wa ayyamin ma'dudah, ya. Itu ayyam ma'dudah itu yang dimaksud adalah kematian, karena waktunya ditentukan. Wa arzaqin maqsumah, dan rizki yang telah ditentukan juga. Lan yu'ajjala syai'an qabla hillih, maka tidak akan mungkin dimajukan, ya, sebelum datangnya waktu tersebut, au yu'akhkhar syai'an an hillih, ataupun diakhirkan sebelum waktunya. Walau kunti sa'altillah, kalau kamu meminta kepada Allah, an yu'idzaki min adzabin finnar, maka mintalah agar supaya Allah memberikan perlindungan darimu dari azab api neraka, o adzabin fil qabr, ataupun azab kubur, kana khairan wa afdal, karena yang demikian itu merupakan perkara justru yang lebih baik dan yang lebih afdal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Iya, kenapa? Ya karena ajal sudah ditetapkan dan ditentukan. Makanya ya tidak salah juga sebenarnya kalau kita meminta, ya Allah panjangkanlah umurku, ya juga ada. Tapi kalau umurnya panjang lalu amalnya buruk, kan sama saja. Ya. Yang terpenting itu adalah usia kita yang produktif. Bagaimana kita punya usia yang dimana usia kita ini bisa memberikan manfaat, baik itu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Karena ada orang-orang yang mereka jangankan untuk orang lain, ya, usia kehidupannya itu tidak bisa memberikan manfaat untuk dia sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sindir orang-orang yang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga fa'ansahum anfusahum, Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kira-kira ada enggak di antara kita yang muslim yang beriman kepada Allah lupa dengan Allah? Tentunya tidak, kan? Kalau kita ditanya siapa Rabbmu, pasti kita akan tahu bahwa Rabb kita adalah Allah.
Tapi Allah singgung seperti orang-orang yang lupa dengan Allah. Ya. Siapa mereka orang yang lupa dengan Allah? Ya. Orang-orang yang lupa dengan Allah adalah ya orang-orang yang tidak mau perhatian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah lupakan mereka. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Allah jadikan mereka tidak bisa mengambil manfaat kebaikan untuk kehidupan mereka. Waktunya sibuk ajanya untuk urusan dunia. Ya. Jadi doanya pengen dipanjangkan umurnya. Umurnya biar panjang seperti itu. Tapi tidak produktif. Untuk diri dia sendiri saja, itu nggak ada manfaatnya sama sekali hidupnya. Diajak sholat, berjamaah, katanya lagi sibuk. Diajak taklim, katanya juga lagi sibuk. Ya. Padahal majelis ilmu itu adalah majelis iman. Kalau kata para ulama itu, kalau kata para sahabat, ketika sahabat satu dengan sahabat yang lain ingin mengajak untuk ikut majelis ilmu, halaqah ilmu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ajakan mereka itu kalimatnya hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita beriman sejenak gitu. Jadi majelis kita ini adalah majelis iman. Karena dengan bermajelis ilmu yang seperti ini akan menambah dan memperkuat keimanan kita. Kan ada majelis ilmu yang dimana di dalam majelis itu berisikan hujatan, cacian, cercaan dan yang lain sebagainya. Sehingga orang-orang keluar dari masjid itu greget sama orang lain, gibahin orang lain dan sebagainya ada. Tapi ada majelis yang membentuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu, karena memang sifat majelis ilmu itu adalah keimanan. Menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah seperti itu. Nah ada orang-orang yang begitu diajak untuk majelis ilmu katanya sibuk. Dia pikir nih kita yang ikut majelis ilmu pengangguran. Ya. Dia pikir kita yang sholat berjamaah itu juga pengangguran. Ya, padahal kita kan juga sibuk. Ya. Cuman kita bisa untuk memilah-milih waktu, ya, dan menyempatkan diri kita untuk tetap ikut sholat berjamaah dan juga ikut bermajelis ilmu. Makanya renungkan antum sekalian, enggak antum lah, kita semuanya. Ya. Aneh saja kalau sampai kita beranggap kita enggak bisa memiliki waktu untuk kajian. Ya. Untuk mendatangi majelis itu aneh. Ya. Kita beranggapan bahwa kita sibuk. Semuanya sibuk. Semuanya disibukkan dengan urusan dunia. Tapi ingat, semua kita juga akan berjumpa dengan Allah. Jadi masing-masing akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sibukkan di dunia. Makanya Al-Quran itu menyebutkan, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu kadih ila rabbika. Kalian itu bersungguh-sungguh disibukkan kepada segala sesuatu yang nantinya yang kalian lakukan itu, ya, nantinya toh juga ini merupakan perjalanan menuju kepada Allah. Famulake, dan pasti kalian akan berjumpa dengan Allah. Ya, makanya masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita sibukkan di dunia. Jadi begitu. Makanya kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pasti-pasti aja, yang jelas. Dan Rasulullah menasihati, ya, mohon kepada Allah agar supaya Allah menjauhkan kita dari adab neraka, adab kubur. Itu lebih baik dibanding meminta dipanjangkan usianya, lalu kemudian ternyata usia kita banyak kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, hal yang perlu kita perhatikan dalam keimanan kita kepada kematian adalah bahwa beriman bahwa tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya waktu kematian. Emang nggak ada satupun. Ya. Dusta kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tahu kapan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semua tidak ada yang tahu. Ya. Atau mungkin ada ciri-cirinya, hatta mungkin misal ada penjelasan ada ciri-cirinya. Sebelum 40 hari misalnya, ya apa ciri-cirinya emang? Kelihatan lesu, ya. Kalau orang lagi sakit ya lesu. Kalau orang duitnya lagi sedikit ya juga lesu, ya. Kalau lagi dicemberutin istri juga lesu, ya enggak? Jadi enggak bisa dijadikan patokan. Ataupun kalau yang masih jomblo belum nikah juga lesu, enggak ada semangatnya. Jadi enggak bisa dijadikan patokan. Ya. Sehingga enggak ada dasar secara dalil, ya. Dalil secara qat'i lah terkait dengan tandanya orang nanti begini sebelum 40 hari seperti ini. Sebenarnya ruhnya udah nggak ada, itu cuma jasadnya yang jalan gitu. Masih ada aja orang yang punya pahaman gitu. Entah dia dapat dari mana hal yang begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua perkara yang gaib, la ya'lamuha illahu, enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah pun walal malaku muqarrab. Tidak pun malaikat yang paling dekat tidak tahu. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah yang mengetahui kejadian apa yang ada di darat maupun di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan bahkan daun yang jatuh dari rantingnya itu Allah sudah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula benih-benih yang ada di dalam tanah. Wala ratbin wala yabisin, dan tidak sesuatu yang basah maupun sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jadi semua pengetahuan yang gaib ini yang tahu hanya Allah. Rasul tahu, tapi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada rumusnya sama sekali. Ya, misteri, kematian itu misteri, enggak ada rumusnya sama sekali. Ya. Makanya itu, ya, mempersiapkan diri, kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan ini menjadi kunci bagi kita agar supaya kita terhindar dari kematian yang buruk. Ya. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar supaya perbanyak mengingat kematian dan menjadikan kematian itu seakan-akan berada di hadapan kita, berada di mata kita. Sehingga saking takutnya kita nggak berani melangkah. Melangkah untuk apa? Untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Maka bayangkan saja. Tapi ini sekali lagi bukan, ya, spiritual kita, bukan dari si perjalanan spiritual, bukan. Tapi kita bayangkan aja seakan-akan ini, saat kita dihadapkan dengan perbuatan maksiat itu di depan kita, menyenangkan buat kita kan. Maka anggap saja di depan kita ini sudah ada malaikat maut yang ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut langsung dicabut roh kita. Ini untuk menjadikan apa? Menjadikan kita takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi ingatlah kematian, karena mengingat kematian ini merupakan nasihat yang terbaik bagi kita. Ya. Mengingat kematian merupakan nasihat yang terbaik. Makanya Rasul SAW pernah mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak untuk mengingat penghancur kelezatan dunia. Yaitu yang dimaksud adalah kematian. Nah, begitu. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, yang terakhir ini adalah mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Nah, tadi sudah sedikit kita singgung. Ya. Jadi bersiap-siap untuk datangnya kematian, apalagi mungkin kita yang sudah usianya sudah setengah perjalanan, ya, di usia 30 tahun ke atas. Itu kan kalau dalam usianya umatnya Nabi SAW berarti sudah separuh perjalanan hidup. Ya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan yang masih muda, ya, itu juga kematiannya lebih dipercepat. Intinya nggak ada yang tahu misteri. Tapi yang jelas mempersiapkan diri agar supaya nanti kita tidak menyesal. Kita tidak menyesal di kehidupan setelahnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan itu. Ya.
Sebenarnya tinggal kita mau menelaah, ya. Kita mau jadikan itu sebagai pelajaran untuk kehidupan kita. Cuman kadang kita tidak menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas bahwa ya, mempersiapkan diri itu perlu, penting. Tadi di awal sudah kita bahas. Perjalanan kehidupan akhirat ini perjalanan yang sesungguhnya. Ya. Dan perjalanan yang paling panjang dibanding perjalanan kehidupan dunia. Dunia itu sangat singkat. Sangat singkat. Ya. Sampai saking singkatnya itu kadang nggak tahu ya kalau antum semua Pak ya. Saya pernah merasakan itu. Kalau saya kan sering bangun malam awalnya karena ingin buang air kecil. Kenapa setiap bangun malam awal buang air kecil itu jam 1 lebih 50 menit. Ketika semalam juga bangun jam 1 lebih 50 menit, kayaknya baru saya ngerasakan kemarin saya bangun jam 1 50 menit buang air kecil. Dan hampir setiap malam seperti itu. Artinya kok begitu cepat. Sudah Jumat lagi. Jadi kita rasakan saja kehidupan kita sekarang ini begitu cepat. Ya, maka hati-hati kalau sudah merasa begitu cepatnya hidup ini, ya berarti kita harus berpikir bagaimana secepat hidup ini bisa memberikan berkah bagi kita. Jangan sampai hari kita berlalu tapi nggak ada keberkahan sedikit pun. Maka ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan persiapan diri kita. Karena kita kelak akan menyesal. Kalau bahasanya Allah dalam Al-Quran tuh di surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang maut kepada mereka diwafatkan oleh Allah, maka orang-orang kafir ini mengatakan Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar supaya aku bisa beramal soleh, ya, berbuat baik, ya, yang aku tinggalkan dulu ketika aku di dunia. Allah bantah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Toh andaikan begini dia dikembalikan lagi di dunia, ya mungkin dia akan sama dengan kehidupan dia sebelumnya. Nah itu ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, persiapkan diri kita, ya, karena prosesnya itu begitu rumit dan begitu luar biasa. Nah seperti itu. Taib. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada proses kematian, ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa kematian itu salah satu daripada poin di rukun iman yang kelima. Kemudian apa nih dampak, ya, yang harus, sesuatu yang harus kita lakukan terkait dengan masalah keimanan terhadap kematian sudah kita bahas. Maka yang berikutnya adalah proses kematian, ya. Proses kematian. Terkait dengan proses kematian, ya, sekali lagi kematian itu akan menghadang setiap manusia. Prosesnya adalah prosesnya pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa manusia, ya. Ya, ini merupakan proses detik-detik yang menegangkan, sangat menegangkan. Makanya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala, beliau pernah meriwayatkan dari seorang ulama salafus salih, dan dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Syaddad bin Aus ini pernah berkata, al-mautu afdha'u haulin fid dunya wal akhirati 'alal mu'min. Kematian itu adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa ashaddu min nashril manashir wa qardin bil maqaridi. Dan kematian itu adalah lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, wa ghalyin minal qudur, dan panasnya air yang mendidih di bejana. Walau annal mayyita nusyira, seandainya ada mayat yang dibangkitkan,
Fa akhbara ahlud dunya bil maut, dan dia akan mengabarkan, dia kabarkan kepada penduduk dunia tentang kematian itu. Man tafa'u bi'aishin wala ladzu binaumin. Sungguh penghuni dunia itu tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Allah. Kalau mereka yang sudah mati, Pak, datang kepada kita, itu bukan mengungkap kematian, ya, ataupun ngasih wejangan, atau nunjukin sesuatu, ya, ada uang yang dia simpan di dompet orang misal, atau mungkin memberikan saran, ya, dengan saran biasanya saran-saran yang mendustakan. Tidak. Andaikan tuh ruh-ruh itu bisa datang ke kita, ya, kalau dia sayang dengan kita, maka yang pertama kali dia akan beritahu kita adalah proses kematian yang begitu mengerikan. Dan yang kedua yang akan dia kasih tahu kepada kita apa? Proses alam barzakh yang ketika ada ujian pertanyaan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Dibanding perkara yang ringan. Datang tuh kunci berangkas ada di belakang lemari yang berwarna hijau. Itu perkara enggak penting. Itu si fulan dulu utang sama bapak 200 juta. Itu ada surat perjanjiannya di dalam laci. Itu perkara yang enggak penting. Ya. Kalau mereka sayang kepada kita, yang akan mereka kasih tahu adalah apa? Proses terjadinya kematian dia sekaligus apa? Sekaligus keadaan alam barzah yang dia alami. Pasti. Ya. Ngerinya luar biasa jamaah. Digambarkan oleh Syaddad bin Aus, ya, man tafa'u bi'aishin wala ladzu binaumin. Penghuni surga dunia itu tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Ya. Tayyib. Jawarahimakullah. Jadi proses awal kematian itu adalah dengan proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan antara jasad dengan ruh. Ya. Maka hal itu Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Yang artinya adalah, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah mau pukul 6 nih, ya. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya karena pembahasan yang panjang tentang proses kematian yang wajib bagi kita untuk kita imani. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang proses kematian. Baik, ada yang ditanyakan Pak terkait dengan bahasan kita, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi awal-awal Ustadz bilang kan kematian itu nggak ada pengalaman spiritual. Cuma kan di masyarakat kita tuh ada yang namanya mati suri tuh Ustadz. Itu apakah dia suka ngarang-ngarang kalau cerita, oh anak ketemu waktu mati suri. Apakah itu bagian dari pengalaman spiritual Ustadz? Makasih Ustadz. Tayyib. Anda nggak tahu istilah mati suri. Karena orang tidur itu juga disebut dengan kematian, tapi kematian sejenak. Ya. Sebab nanti ruhnya juga akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasadnya. Ya. Tapi yang jelas bahwa istilah mati suri yang diketahui oleh sebagaimana masyarakat kita, ya, kematian yang nantinya dia akan hidup lagi, ya. Tapi wallahu alam, ya. Tapi secara umum yang saya ketahui bahwa mati suri itu mungkin sifatnya hanya koma kalau dalam istilah kita.
Namun ketika dia ada perjalanan spiritualnya, itu bukan perjalanan kematiannya. Namun bisa jadi itu peringatan yang Allah berikan melalui mimpi dia. Ya. Karena seseorang kalau sudah mati, ya maka terpisah roh dengan jasadnya dan tidak akan mungkin bisa hidup kembali. Ya. Jadi itu kalau secara dalil. Tapi wallahu taala alam bisawab, ya. Kalau seandainya mungkin, ya saya belum pernah dapatkan, ada mungkin di antara beberapa sahabat yang pernah mengalami mati suri seperti itu. Namun yang banyak disebutkan di dalam contoh-contoh dalil-dalil yang ada itu adalah ya pernah beberapa sahabat itu diperjumpakan dengan orang-orang yang dulu dia pernah hidup bersama dia, lalu kemudian diperlihatkan ada kenikmatan dan yang lain sebagainya yang didapatkan oleh sahabat yang wafat tersebut. Nah, jadi seperti itu, hanya itu. Tapi kalau perjalanan spiritual untuk kematian mati suri dia, ya mungkin bisa jadi itu sifatnya hanya gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya agar supaya dia bertobat atas dosa yang dia lakukan, begitu. Ya, kalau sudah mati ya berarti dia berada di alam barzah. Ya, jadi seperti itu. Ya sependek itulah, ya, terkait dengan informasi ataupun berita terkait dengan masalah kematian sejenak. Dan bahkan kita tidur pun kan termasuk kematian sejenak. Ya, tidur termasuk kematian sejenak. Ya, wallahu a'lam seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan di sini, mohon nasihatnya bagaimana dengan orang yang katanya bisa tahu kapan dia meninggal berdasarkan mimpi sesuatu. Dan mimpi tersebut ditafsirkan dengan buku karya Ibnu Sirin. Syukran Ustaz. Nah, sebenarnya buku tafsir mimpi yang dimiliki oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala pun tidak bisa kita jadikan patokan. Ya. Tidak bisa kita jadikan patokan, ya, untuk menafsirkan sesuatu, tidak. Ya. Mungkin dari pandangan beliau, ya kan, kalau mimpi yang seperti ini akan begini. Namun ketetapannya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Jadi apa yang mungkin dijelaskan dalam buku tersebut, ya, itu bisa jadi hanya sifatnya adalah mungkin pengalaman ataupun pernah dengar dari orang dan yang lain sebagainya, atau mencocokkan dengan beberapa riwayat-riwayat yang pernah ada dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Ya. Tapi secara keseluruhan saya belum pernah baca semuanya, saya hanya membaca beberapa saja, nggak semuanya saya baca tentang tafsir mimpi ini. Namun ya Allah alam, ada beberapa ulama juga yang mengomentari tentang karya beliau tentang tafsir mimpi ini, seperti itu, Bu. Tapi yang jelas bahwa kalau kaitannya dengan bisa tahu kapan meninggalnya, ya, nggak ada yang bisa tahu. Ya, saya bisa bantah, tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui kapan dia meninggal. Nggak ada yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya berdasarkan informasi ataupun dalil-dalil yang ada. Seperti itu. Oh, alam bisawab. Ada lagi, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait kematian ini, bagaimana Islam memandang proses kematian atau kematian yang terjadi karena misalnya bunuh diri atau misalnya eksekusi mati yang karena ada kesalahan begitu ya. Hukuman mati, eksekusi hukuman mati. Bagaimana Islam memandang ini? Karena tadi Pak Ustadz bilang kematian itu pasti, tapi dia misteri. Kalau untuk dua hal tadi sepertinya misterinya agak hilang begitu. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pastinya sudah jelas dia mati, ya kan? Adapun misterinya, tadinya dia kan tidak tahu, Pak, kapan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
seperti itu. Nah, andaikan dia ya mati disebabkan karena misal bunuh diri ataupun dia mati disebabkan karena hukuman, ya. Nah, berarti kan dari awal dia tidak tahu kapan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya yakin orang yang mati bunuh diri itu asalnya dia tidak mau mati buru-buru kalau tidak karena ada masalah. Begitu juga orang yang dieksekusi mati, yo asalnya dia nggak mau mati kalau memang dia tidak punya dosa ataupun punya pelanggaran. Kan seperti itu, ya kan? Nah, makanya bagi mereka yang ternyata ya bisa kita katakan begini, bagi mereka yang tahu bahwa kematian mereka itu karena bunuh diri, ya awalnya juga mereka nggak tahu bahwa mereka akan mati bunuh diri. Awalnya mereka nggak tahu, ya. Ya, mereka baru tahu, ya bukan baru tahu, mereka akan bunuh diri, akan mati ya disebabkan karena sebab permasalahan yang menghimpit mereka. Ya. Nah, kalau nggak ada masalah, emang dia mau mati Pak, bunuh diri kan enggak. Emang kalau nggak ada dosa, emang dia udah ada dosa, maksudnya pelanggaran hukum, emang dia mau ditembak bunuh ditembak mati misalnya, tentunya dia tidak mau. Ya makanya bisa kita katakan kaidahnya kembali di awal bahwa misteri dan tidak ada yang tahu, namun harusnya bagi mereka, dan toh dia kalau mati yang bunuh diri pun kematiannya kan buruk bukan baik. Nah, bagi mereka yang tereksekusi mati yang ditentukan waktunya, ya berarti itu sebenarnya ada satu kebaikan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa bertobat kepada Allah sebelum kematiannya. Prasangka baik kita seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa nggak? Bisa saja nggak Allah Subhanahu wa taala jadikan dia nggak jadi dieksekusi, kan bisa saja, Pak. Ya kan? Tiba-tiba banding oh terungkap ya ternyata nggak jadi dieksekusi mati. Banyak orang-orang yang dipenjara katanya hukuman mati ya ternyata nggak jadi. Karena sebab-sebab tertentu. Kan kita pun nggak tahu ya sebabnya apa. Nah, jadi seperti itu. Memang tetap kita katakan sebagai perkara yang misteri. Ya tadi, ya meskipun diketahui tentunya kalau dia tahu akan dieksekusi mati, maka dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan jarimah ataupun perbuatan dosa itu, Pak. Nah, mungkin seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, manusia hidup kan terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Pada saat kematian atau pada saat kita mati, jasmani akan berpisah dengan rohani. Yang ingin saya tanyakan, pada saat kita dibangkitkan, apakah jasmani dan rohani kita kembali bersatu? Yang pertama. Yang kedua, di usia berapa kita pada saat dibangkitkan? Itu aja. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlalu jauh Pak antum tanya. Masih panjang. Ini baru proses kematian, nanti setelah itu nanti alam barzakh, baru nanti kita dibangkitkan. Jadi terlalu jauh. Ya biar penasaran lah, saya nggak mau jawab. Ya enggak? Iya. Baik ya, saya spill sedikit lah, singkat sedikit ya, bahwa kalau nanti manusia akan dibangkitkan itu mereka dengan mengenakan jasad yang bukan jasad mereka di dunia, Pak. Jasad mereka jasad akhirat. Jadi jasad dunia kita ini pinjaman dari Allah. Kelak juga akan melebur dengan tanah. Ya. Jadi jangan khawatir kalau antum diwafatkannya di usia yang tua, nanti di sana nanti jalan ke padang mahsyar kalau tua gimana Ustadz gitu. Ya enggak, orang jalan sini ke masjid, dari rumah ke masjid aja susah kan gitu. Jangan khawatir Pak. Ya, berbeda jasad kita dengan jasad di sana. Atau yang masih terlalu muda dan lain sebagainya akan berbeda. Jasad dunia akan beda dengan jasad di akhirat. Dan juga perbedaannya juga diantaranya adalah bahwa jasad di akhirat kelak itu tidak akan bisa hancur. Ya, tidak akan hancur. Nanti meskipun dimasukkan ke dalam neraka, dibakar, dipanggang, kita akan merasakan sakitnya.
tapi tidak hancur. Kalau dunia kan enggak. Orang misal ya, bagi misal contoh pelaku pembunuh diri yang dianggap itu sebagai bentuk syahid kan begitu. Ya, dia ketika kena bomnya dia selesai kan. Enggak sakit, enggak apa ya, ngerasain sakit sedikit nah. Tapi setelah itu kan selesai. Tapi kalau di akhirat enggak, jasad di akhirat itu ya kita dibakar berulang-ulang kali. Kalau Allah menyebutkan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Ketika kulitnya kelupas, Pak. Kelupas, tapi enggak hancur, kelupas saking panasnya. Allah Subhanahu wa taala rasakan itu azabnya, Allah kembalikan kulitnya lagi seperti semula. Begitu bolak-balik terus. Tapi yang jelas bahwa jasad di akhirat kita ini berbeda dengan jasad kita di dunia. Jadi itu, makanya dalam hadis Nabi SAW kan menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat dari bentuk fisik dan paras kalian. Tapi yang Allah lihat itu adalah dari sisi hati dan amal perbuatan kalian. Sehingga tenang saja. Paras kita yang jelek sekarang mungkin ya tenang aja. Di sana enggak dicatat Allah sebagai amal buruk. Ya. Yang parasnya ganteng dicatat Allah sebagai amal baik enggak? Itu tidak dinilai. Karena semua nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan sama. Dan insya Allah lebih ininya nanti kita akan berbincang saat kebangkitan itu terjadi. Begitu Pak. Biar antum datang lagi kan. Alhamdulillah. Karena kajian subuh itu kajian berat Pak. Ya. Taruhannya ngantuk tuh anak saya itu kalau nggak dipaksa uminya nggak mau datang. Ya. Dan di rumah mau tidur saja. Ya. Baik seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.